Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada babu fadlil hubbi fillah wal hasi alaih. Bab tentang keutamaan mencintai karena Allah dan anjuran atas perbuatan tersebut. Wa i'lamur rajuli may yuhibbuhu annahu yuhibbuh. Dan anjuran seseorang untuk menginformasikan kepada orang yang dia cintai bahwasanya dirinya mencintainya. Wa maza yaqulu lahu iza a'lamahu, dan apa yang dikatakan bagi orang yang dicintai apabila seseorang menginformasikan dirinya mencintai dirinya. Hadis yang berikut sebenarnya hadisnya di pertemuan yang kemarin itu loncat hadis yang ke-6 yang disampaikan oleh Ustaz Anfal sebenarnya yang hadis ke-5 belum disampaikan, seharusnya kemarin hadis ke-5, sekarang bagian saya seharusnya ke-6, tapi tidak mengapa saya menjelaskan hadis yang ke-5 yang seharusnya disampaikan di pertemuan kemarin. Wa anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada seorang laki-laki yang menziarahi atau berkunjung kepada saudaranya fi qaryatin ukhra, yang ada di negeri lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus baginya satu malaikat di simpang perjalanannya. Wa zakaral hadis ila qaulihi, kemudian hadis ini menyebutkan sampai pada perkataannya innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda fihi, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Wa qad sabaqa bil babi qablahu, hadis 361. Jadi hadis ini sebenarnya mengulang dari hadis pada bab sebelumnya tentang berkunjung keutamaan mengunjungi orang-orang yang memiliki keutamaan tapi diulang lagi, tapi dititik beratkan kepada hadis ini menitik beratkan pada keutamaan daripada seseorang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita ya tentang kebenaran. Ya, jadi ceritanya bukan cerita bohong, bukan cerita dongeng. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita di dalam hadis adalah kebenaran, apatah lagi kalau Al-Quran bercerita, ya. Maka ya Al-Quran ini bercerita langsung, Allah yang bercerita tentang kisah Nabi Musa, kisah para nabi yang lain, ya. Rasulullah SAW juga bercerita, banyak cerita, ya. Salah satu cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah cerita ini yang ada faidahnya yaitu ya seseorang memiliki keutamaan, maksudnya keutamaan mencintai ya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bercerita, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berkunjung kepada saudaranya fi qaryatin ukhra, yaitu saudaranya yang ada di negeri yang lain, di kampung yang lain, maksudnya wilayah yang sangat jauh. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, seorang muslim berkunjung kepada muslim lainnya. Ya, kalau kita bilangnya apa? Silaturahmi, ya, atau silaturahim. Kita kadang-kadang ini kalimat silaturahim ini salah, ya. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan kerabat, itu baru disebut silaturahim, ya. Tapi kalau mengunjungi saudara semuslim yang dia bukan saudara kerabatnya, bukan silaturahim namanya. Apa? Silatul ukhuwah. Silatul apa? Silatul ukhuwah. Harusnya gitu bilangnya, ya. Cuma kita di Indonesia salah kaprah, ya. Bilangnya silaturahim. Saya mau silaturahim teman saya di Bogor. Saya mau silaturahim teman saya di Bandung. Saya mau silaturahim teman saya di Jawa. Nanti ada yang saya mau silaturahim teman saya ya di Saudi, ya misalkan, atau silaturahim di Amerika, temannya seorang muslim di Amerika, ya. Kalau silaturahim itu untuk orang yang kerabat, berarti dia orang bule. Berarti dia orang apa? Orang bule, ya. Makanya di sini harus diketahui bahwa seorang laki-laki ya yang muslim berkunjung kepada muslim lainnya yang dia bukan kerabat. Kalau bahasa kita silaturahim itu artinya kunjungan, ya. Kunjungan. Fi qaryatin ukhra, yang dia tinggal di negeri yang lain. Maksudnya Rasulullah sedang bercerita seorang laki-laki ini benar-benar berkunjung kepada saudaranya semuslim di negeri yang lain, maksudnya negeri yang jauh. Kalau jauh berarti butuh apa? Butuh ongkos, ya. Butuh apa lagi? Kendaraan. Ya, kalau dia punya kendaraan dia pakai, kalau enggak dia nyewa. Kemudian dia juga butuh waktu yang cukup panjang, ya, untuk sekedar berkunjung kepada saudaranya. Kemudian dia butuh mengorbankan waktunya yang dia tinggal di negeri yang tempat tinggalnya, ya. Dia mengorbankan waktunya. Jadi butuh pengorbanan, ya, karena Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki berkunjung kepada ya saudaranya semuslim di tempat lain. Ya, maksudnya perjalanannya sangat jauh, butuh pengorbanan. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus ya malaikat, satu malaikat, ya, malakan. Malakan itu malak. Malak itu artinya satu malaikat. Nah, kalau kita bilang malaikat itu ya malaikatun artinya banyak malaikat. Kalau satu malaikat apa bahasa Arabnya? Malakun, ya, malak, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengirim ya satu malaikat
di simpang perjalanannya, ya, di simpang perjalanannya, ya, ketika laki-laki tersebut ingin berkunjung kepada saudaranya semuslim, dia sudah sampai di mana? Di negeri, sudah berpindah negeri dia. Mungkin rumah dia tadinya di Bogor atau di Sukabumi, kemudian dia berpindah sudah sampai di Bogor misalkan, ya. Jadi sudah berpindah wilayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, mengutus satu malaikat yang ada di persimpangan jalannya, ya. Falamma ata alaih, maka, ya, ketika dia telah bertemu dengannya, ketika malaikat ini sudah bertemu dengan laki-laki tersebut, ya, hampir saja dia sampai ke rumah temannya, ya, saudaranya semuslim, maka disitulah malaikat yang diutus oleh Allah menjelma menjadi seorang manusia, ya. Jadi malaikat ini benar-benar menjelma, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada malaikat, ya. Malaikat itu bisa menjelma dan penjelmaannya 100%, ya. Jadi nggak orang, kalau kita lihat, wah, ada orang menjelma ataupun apa kita bilang gondoruo, ya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol misalkan, ya, atau menjelma menjadi apa, nah, itu fiktif, bohong, ya, bohong, maksudnya tidak benar, tidak 100%. Namun, ya, malaikat ini menjelma menjadi manusia itu 100% mirip seperti manusia, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi para malaikat, ya, ya, Nabi Ibrahim saking yakinnya ini orang beneran, maka Nabi Ibrahim di malam hari, di tengah malam, ya, Nabi Ibrahim apa? Menyuguhkan tamunya, yaitu malaikat yang menjelma menjadi manusia, ya, disuguhkan, disembelih, ya, seekor unta atau seekor apa, bair, ya, seekor unta, kemudian dihidangkan dengan hidangan yang siap santap ketika itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yakin ini orang benar-benar manusia, padahal itu bukan, itu adalah malaikat. Ini menunjukkan malaikat ini penjelmaannya 100%. Falamma ata alaih, maka ketika malaikat itu berjumpa, ya, tiba, datang kepadanya, qala, maka malaikat bertanya kepadanya, kepada laki-laki yang ingin berziarah kepada saudaranya semuslim, aina turid, Anda hendak kemana? Hendak kemana Anda pergi? Ya, ditanya sama malaikat yang menjelma menjadi manusia. Qala, kemudian laki-laki itu menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin berjumpa dengan saudaraku semuslim, maksudnya saudaraku semuslim di negeri ini, ya, karena dia udah sampai, ya, dia udah berganti negeri itu. Emang tujuannya sudah sampai untuk bertemu dengan saudaranya semuslim. Kemudian malaikat ini bertanya, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah kamu mempunyai kenikmatan dunia, tarubbuha alaihi, yang kamu, ya, bekerja sama agar dia mengurusi, ya, hartamu, mengurusi kenikmatan dunia yang ada pada dirimu. Maksudnya, apa kamu ada hubungan bisnis dengannya? Apakah kamu ada hubungan dunia dengannya? Biasanya kan kalau orang datang jauh-jauh, pikirannya apa? Bisnis, ya. Dia rela untuk ongkos besar-besar, ya, untuk bertemu seseorang dalam rangka bisnis, dalam rangka dunia. Makanya malaikat ini bertanya, ingin memastikan apakah kamu menginginkan bertemu dengan saudaramu semuslim ini untuk berbisnis? Maka laki-laki itu mengatakan, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Ya, melainkan aku datang ingin berjumpa dengannya karena aku sangat mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, laki-laki ini menerangkan kepada malaikat bahwasanya aku berkunjung kepada saudaraku semuslim ini, bukan kerabat bahkan, ya. Ini semuslim, saudaraku.
Aku ingin berjumpa dengannya dalam rangka karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kemudian malaikat ini ya buka kartu. Wah, ini ya akhirnya malaikat itu mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika, bahwasanya aku ya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wahai laki-laki yang mengunjungi siapa? Mengunjungi saudaranya. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, yaitu malaikat ini mengabarkan ya bahwasanya Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi ikhwas sekalian dirahmati Allah, ini adalah al-jaza'u min jinsil amal ya. Jadi ya balasan sesuai dengan perbuatan. Apa yang diperbuat laki-laki ini? Dia ingin berkunjung ya mati-matian, mengeluarkan ongkos, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaganya demi untuk bertemu karena dia cinta kepada saudaranya karena Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada urusan bisnis, nggak ada. Saya hanya ingin bertemu dengan saudaraku semuslim karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah balas ya. Disampaikan kabar tersebut oleh oleh malaikat, annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ya berkunjung kepada saudara kita ya karena kita mencintai saudara kita juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balik ya mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah. Perhatikan ya, kalau seandainya Allah sudah mencintai hambanya ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya, ingat bagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Lihat bagaimana hadis qudsi mengatakan ya, tidaklah seorang hambaku ini ya mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan ya yang aku paling sukai daripada dia melaksanakan hal-hal yang wajib ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Perhatikan. Kemudian ya hambaku ini berusaha untuk mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, dengan niatan agar benar-benar ya Allah mencintainya. Ya. Jadi di bulan Sya'ban ini ya kita harus memperbanyak nih sunnah-sunnah yang kita laksanakan ya, bukan hanya perbuatan, penampilan juga ya, cara berpakaian ya, memelihara jenggot ya, kalau jangan dicukur ya, ini sunnah-sunnah ya, atau amal-amal sunnah seperti sholat sunnah ya di bulan Sya'ban ya, saum sunnah kita laksanakan supaya apa? Dengan harapan Allah mencintai kita. Ya, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza ahbabtuhu. Nah, ini jawabannya. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka Allah katakan kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allazi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku adalah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Aku adalah kakinya yang dia gunakan untuk
berjalan. Maksudnya Allah dekat dengan orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Ya, kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah semakin dekat dengan hamba tersebut. Kemudian apa balasannya kalau Allah sudah benar-benar dekat ya dengan hambanya? Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau hambaku meminta sesuatu kepadaku, la'u'tiyannah, pasti aku akan beri. Wala in ista'azani la'u'izannah. Kalau hambaku meminta perlindungan, pasti ya aku akan melindunginya. Begitu ya. Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal-amal soleh, amal yang wajib ditambah dengan amal-amal sunnah, maka Allah semakin cinta, Allah semakin dekat. Kalau kita minta dikasih, kalau kita minta perlindungan, Allah akan lindungi. Nah, ini banyak meraih cinta Allah yang penyebabnya bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ini, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya, ini suatu hal yang merupakan keutamaan ya, seseorang bersama muslim lainnya, dia harus mendasari rasa cinta ya kepada seorang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar urusan bisnis, bukan hanya sekedar urusan ya dia ada hal-hal yang menguntungkan, tidak ya, tapi benar-benar dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang ya yang benar-benar mencintai saudara kita semuslim karena Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya adalah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan dan Allah akan melindungi, membimbing ya orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.